Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah dari Ekonomi Bisnis Syariah. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fitriah Alwi dengan NIM 190321100115 kelas Agribisnis A. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, di mana perbedaan dari ekonomi konvensional dan ekonomi syariah yaitu dilihat dari segi tujuan. Pada ekonomi Islam atau ekonomi syariah, lebih mengutamakan untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang baik untuk urusan di dunia, tetapi juga baik untuk urusan di akhirat. Sedangkan dari sisi ekonomi konvensional yaitu bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang bersifat dunia atau keduniawian. Dan pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Di mana contoh praktik ekonomi konvensional di sini biasanya ada beberapa lembaga perbankan konvensional seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank BTN, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu contoh praktik ekonomi syariah seperti lembaga perbankan syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BNI Syariah yang sudah menerapkan sistem syariah dalam menjalankan kegiatan pada perbankan. Perbedaan musyarakah dan mudharabah yaitu perbedaan yang mendasar dari musyarakah dan mudharabah, terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantaranya. Untuk mudharabah sendiri itu berasal dari salah satu pihak, sedangkan musyarakah itu modalnya berasal dari dua pihak atau lebih. Dan untuk musyarakah dan mudharabah tersebut berbentuk perjanjian dan masing-masing pihak harus menjaga kejujuran tersebut untuk bisa diwujudkan kepentingan bersama. Dan pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alur akad wakalah, di mana wakalah itu sebuah perjanjian yang apabila seseorang tersebut memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya serta melaksanakannya atas pemberi kuasa. Dan di sini ada hal-hal yang membatalkan, yaitu pertama, salah satu pihak wafat atau gila, dan yang kedua ada diputuskannya akad wakalah oleh pihak pemberi kuasa, dan yang ketiga hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Dan selanjutnya di sini ada alur akad wakalah di mana muhal alai atau bank membayar atau menerima kepada muhil dan muhal dengan berupa suplai barang. Sedangkan muhal alai itu bisa membayar atau menagih sebuah barang dari pembeli tersebut yang bersifat suplai barang. Dan adapun hal-hal yang membatalkannya yaitu salah satu pihak yang akad wafat atau gila, dan yang kedua apabila yang dimaksud dalam akad wakalah itu selesai pelaksanaannya dan dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut, dan yang ketiga diputuskannya akad hawalah, dan yang keempat terakhir itu hilangnya kekuasaan atau hak memberi kuasa atas suatu objek. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.